蛇の呼吸5の型永遠長だ。 Halo kawan-kawanku semuanya, welcome to my channel The Tony. Kali ini Mimin akan membahas anime yang telah ditunggu bertahun-tahun dan berabad-abad. Apalagi kalau bukan anime Kimetsu no Yaiba Season 4 yang baru rilis di bulan Mei tahun ini ya. Bagi kalian yang sudah menonton semua alur anime ini, pasti sudah menunggu kehadiran dari season kali ini bukan? Baiklah, tanpa banyak bercicik-cicik di awal, inilah dia Kimetsu no Yaiba Season 4 Art Pelatihan Hashira. Cerita awal dibuka dengan memperlihatkan dua orang pasukan pemburu iblis, yaitu Shinazugawa, sang pilar angin, dan Igoro, sang pilar ular, serta ditemani dua orang anggota pemburu iblis junior lainnya. Mereka tiba di sebuah kastil yang telah lama ditinggalkan. Sebelumnya, mereka mendapatkan informasi tentang banyaknya wanita yang hilang dan dibawa ke kastil ini, sehingga mereka datang untuk menyelidikinya. Tak lama, mereka melihat ada iblis yang berlari sambil menggendong seorang wanita, yang mana wanita tersebut telah diculik sebelumnya. Dengan cepat mereka mengikuti iblis tersebut. Namun iblis itu menyadari bahwa dia sedang diikuti oleh para pemburu iblis. Dan setelah mereka berempat masuk ke dalam sebuah rumah, tiba-tiba mereka diserang oleh banyak sekali iblis yang entah datang dari mana. Iblis-iblis kroco itu bukanlah tandingan para pilar, sehingga dapat dihabisi dengan mudah. Menyadari tempat ini yang aneh, Igoro dan Shinazugawa menyuruh dua orang pemburu iblis itu untuk segera pulang, karena dianggap akan mengganggu pertempuran selanjutnya. Karena mendengar suara teriakan wanita dari atas, Shinazugawa langsung melompat ke atas untuk mencarinya. Namun yang terlihat adalah banyak sekali iblis yang berkumpul di sana. Para iblis itu juga langsung dibersihkan dengan sekali serangan dari Shinazugawa dan Igoro. 風の呼吸2の型そうそうシナト風蛇の呼吸5の型永遠長だ。 Iblis yang mencuri wanita itu langsung lari karena menyadari kekuatan mereka bukanlah pemburu iblis biasa. Saking banyaknya iblis yang bermunculan, Igoro menyuruh Shinazugawa untuk menolong si wanita, sedangkan Igoro yang akan menghadapi para iblis kroco. 3下集めても勝ち目ねえぜ。 Setelah berhasil menyelamatkan wanita itu, iblis tersebut langsung melompat ke bawah. Dan tak disangka, mereka menemukan kastil iblis atau lebih tepatnya adalah sarang para iblis. Sayangnya, mereka gagal membunuh iblis tersebut yang hilang entah ke mana. Scene berpindah di mana Kanao yang baru pulang dari misi dan kini sedang menghadap gurunya yang merupakan seorang pilar serangga, yaitu Shinobu Kocho. Sambil berjalan, Shinobu menjelaskan tentang Nezuko yang merupakan seorang iblis kini dapat hidup di bawah matahari. Dan ini merupakan pertanda akan terjadinya hal besar di kemudian hari, yang mana Muzan pasti akan menyuruh para iblis untuk memanfaatkan hal ini untuk merebut Nezuko. Muzan pasti akan menjadikan Nezuko objek penelitiannya, agar dia juga dapat hidup di bawah matahari. Terlihat Tanjiro yang sedang makan kini mulai pulih dari luka pertarungan di season 3 yang lalu. Dia diberitahu bahwa markas pemburu iblis kini sudah pindah karena khawatir iblis akan datang lagi. Mereka pindah ke desa kosong yang telah disiapkan jauh sebelumnya karena Tuan Ibu Yashiki telah memperkirakan hal seperti ini akan terjadi. Scene berpindah di mana para pilar sedang melakukan pertemuan. Nampak Shinazugawa dan Igoro baru tiba karena menjalankan misi sebelumnya. Shinazugawa yang sangat ingin bertemu iblis bulan atas sempat iri kepada Kanroji dan Tokito yang berhasil membasmi dua iblis bulan atas. Igoro menjelaskan tidak ada yang berharap bertemu dengan iblis bulan atas karena faktanya iblis bulan atas adalah iblis yang kuat. Bahkan para pilar harus siap mengorbankan nyawanya jika bertarung dengan iblis bulan atas. Himejima juga menjelaskan jika para pilar terus berkurang akan membuat pasukan pemburu iblis goyah. Kanroji dan Tokito yang tidak kehilangan nyawa melawan dua iblis bulan atas haruslah disyukuri. Tak lama, Ubu Yashiki Amane
tiba di pertemuan para pilar. Dia menjelaskan bahwa Ubuyashiki Kagaya tidak dapat hadir karena kondisi penyakitnya semakin memburuk. Mendengar bahwa Tuan Kagaya tidak akan bisa bertemu dengan para pilar lagi, membuat mereka semua kaget. Yang artinya hidup Tuan Kagaya tidak akan bertahan lama lagi. Namun, para pilar tetap menghormatinya dan berdoa untuk Tuan Kagaya agar bisa hidup lebih lama lagi. Amane menjelaskan perang habis-habisan melawan iblis bulan atas kian dekat karena Muzan telah mengetahui bahwa adik Tanjiro yaitu Nezuko yang merupakan iblis juga kini bisa menaklukkan matahari. Muzan pasti akan menargetkan Nezuko saat ini. Amane juga meminta Kanroji dan Tokito untuk menjelaskan bagaimana cara dan syarat untuk bisa mendapatkan tanda unik yang muncul di tubuh mereka. Karena diketahui bahwa Kanroji dan Tokito mendapatkan tanda tersebut pada saat pertarungan melawan iblis bulan atas di season 3. Pada zaman Seigoku, para pendekar pedang pernapasan pertama berhasil membuat kibut suci Musan kewalahan. Kala itu, muncul tanda pada diri mereka yang mirip dengan lambang iblis. Banyak hal yang ambigu mengenai dongeng tanda ini, dan sempat dianggap tidak penting, karena telah banyak juga pasukan pemburu iblis yang sudah bergenerasi sehingga memutuskan warisan tanda tersebut sampai saat ini. Dan orang pertama yang mendapatkan tanda tersebut di generasi sekarang adalah Tanjiro, yang bukan merupakan seorang pilar. Namun Tanjiro sendiri juga tidak tahu bagaimana cara memunculkan tanda tersebut. Selain Tanjiro, kini ada 2 orang pilar yang mendapatkan tanda tersebut, yaitu Kanroji dan Tokito. Dengan semangat, 確かにすごく体が Kanroji menjelaskan bagaimana cara dia mendapatkan tanda tersebut. Namun penjelasannya membuat semua orang tidak mengerti dan bingung. Selanjutnya, Tokito menjelaskan perasaannya kala itu saat mendapatkan tanda tersebut. Ada beberapa hal yang berbeda dari biasanya, dan jika memenuhi syarat tersebut, mungkin tanda itu akan muncul pada pilar lainnya juga. Tokito menjelaskan saat bertarung dia melihat ada seorang anak kecil yang hendak menolongnya hampir terbunuh oleh iblis. Dan saat itu juga emosinya meledak-ledak yang membuat detak jantungnya mencapai 200 bpm serta suhu tubuhnya meningkat melampaui 39 derajat di antara ambang hidup dan mati sehingga tanda tersebut tiba-tiba muncul. Amane mengatakan kini kemunculan tanda unik menjadi hal yang penting bagi para pilar untuk mendorong kemampuan mereka jauh lebih kuat dari biasanya. Namun risiko yang harus dibayar atas kemunculan tanda tersebut juga mahal, yang mana apabila seseorang pemburu atau pendekar berhasil memunculkan tanda unik tersebut membuat mereka berumur pendek. Setelah Nona Amane pergi, Tomioka juga tampak berdiri untuk meninggalkan rapat. Namun Shinazugawa sempat marah karena melihat Tomioka yang akan pergi dari rapat mereka yang belum diselesaikan dengan keputusan apa yang akan diambil selanjutnya. Tomioka menjelaskan untuk langkah selanjutnya dia tidak akan ikut ambil adil dan menyerahkan semuanya kepada 6 pilar lainnya. Karena penjelasan Tomioka yang kurang membuat Shinazugawa emosi, yang membuat mereka berdua hampir bertengkar dan dihentikan oleh Himejima. てめえ待ちやがれ待ちやがれ座れ。話を進める。 Scene berpindah di mana Zenitsu telah kembali dari misinya yang disambut oleh gadis-gadis yang ada di rumah kupu-kupu. おかえり どうしたのねずこちゃん喋ってるじゃない Terlihat juga Tanjiro yang kini mendapatkan pedangnya kembali, yang mana pedang tersebut adalah pedang 300 tahun yang dia dapat dari dalam tubuh boneka milik Kotetsu saat berhasil menghancurkan boneka tersebut. Kini pedang tersebut sudah diasah dan diperbarui oleh Haganezuka. Dia juga menjelaskan bahwa pedang tersebut memiliki kualitas besi yang sangat bagus dan dulunya pedang itu adalah milik seorang pendekar kuat. Di pedang tersebut ada tulisan kata pembasmi. Biasanya pedang yang ada tulisan pembasmi adalah merupakan pedang para pilar, sedangkan Tanjiro belum menjadi seorang pilar. Setelah Haganezuka pergi, Tanjiro tampak berbicara kepada Genya yang ternyata mereka berada dalam satu ruangan perawatan. Tak lama, Inosuke muncul dengan cara menghancurkan jendela sehingga membuat petugas kebersihan rumah kupu-kupu marah padanya. Inosuke menyampaikan informasi akan ada pelatihan gabungan untuk menguatkan diri, yang mana pelatihan itu dibuat oleh para pilar yang melatih para pemburu iblis agar menjadi lebih kuat. Seperti yang dijelaskan Himejima, pelatihan akan dilaksanakan secepat mungkin karena para iblis pasti akan segera menyerang untuk menangkap Nezuko. Jika hanya mengandalkan para pilar, pasti tidak akan cukup untuk menghadapi para iblis. Oleh karena itu, Himejima yang merupakan pilar paling kuat menyarankan pelatihan pilar ini diadakan serta
dibantu oleh pilar yang sudah pensiun. Zenitsu yang telah pulang langsung menemui Tanjiro dan membahas tentang pelatihan Hashira. Ternyata Zenitsu sedikit mengeluh karena baru pulang dari misinya, dia harus menjalani pelatihan berat. Beda dengan Tanjiro yang merasa semangat dan ingin bertambah kuat. Saat Zenitsu akan pergi, Tanjiro mengucapkan terima kasih kepadanya karena pernah mengajarinya teknik penapasan petir. Berkat teknik itu, Tanjiro dapat mengejar iblis bulan atas 4 saat bertarung di season 3. Seketika, suasana hati Zenitsu langsung membaik. 走るとかいう単純なことがさ、もっと早く後ろから鬼が迫ってくると思って動け。頑張るのだ。好きだらけじゃもう3回は鬼に食われて敵はどこから襲ってくるかわからないぞ。 Pelatihan Hashira juga tampak terlihat sudah dimulai dengan para pemburu iblis junior yang dilatih oleh Tengen yang merupakan seorang pilar yang sudah pensiun. Tengen juga menjelaskan kepada ketiga istrinya. Setelah pelatihan dasar dengannya, para pemburu iblis juga harus melakukan pelatihan bersama para pilar lainnya, seperti Tokito yang akan melatih pergerakan cepat. Kemudian dilanjutkan dengan latihan kelenturan bersama Kanroji. Selanjutnya akan dilatih oleh Ugiro dengan melatih ilmu berpedang. Setelah itu, para pemburu iblis junior juga harus bersiap dengan latihan berat dari Shinazugawa, yaitu latihan mengayunkan pedang tanpa henti. Yang terakhir adalah melatih penguatan otot dari Himejima. Dengan latihan berat ini, para pemburu iblis akan bertambah kuat untuk melawan para iblis. Scene berpindah di mana Tanjiro menerima surat dari seekor gagak. Dalam surat itu, Tanjiro mengetahui bahwa Tomioka tidak ikut serta dalam pelatihan Hashira. Pada sore hari, terlihat Amane yang juga merupakan istri dari Tuan Kagaya sedang merawatnya. Amane menjelaskan bahwa pelatihan Hashira telah dimulai. Para pilar kini mewarisi tekad dan perasaan untuk terus maju dan bertambah kuat agar dapat mengalahkan Muzan. Di sini terlihat bahwa kondisi penyakit Tuan Kagaya sudah semakin parah sehingga membuatnya terbaring tak berdaya. Di malam hari, Tamayo tampak sedang belajar dan mencari informasi di rumahnya. Namun tak disangka seekor gagak datang untuk menemuinya. Ternyata gagak tersebut adalah utusan dari Tuan Ubuyashiki Kagaya. Tamayo sempat terkejut karena kediamannya kini diketahui oleh Kagaya yang merupakan ketua pemburu iblis. Seperti yang kita ketahui, Tamayo merupakan seorang iblis dan sekaligus dokter. Tamayo merupakan iblis yang baik hati. Dia adalah iblis yang meminum darah manusia yang didonorkan. Dia juga berusaha meneliti dan mencari ramuan untuk mengubah para iblis kembali menjadi manusia. Maksud dan tujuan Kagaya mengirimkan gagak tersebut untuk menemui Tamayo adalah untuk menyampaikan pesan kerjasama, yang mana pasukan pemburu iblis juga memiliki seseorang yang tahu banyak tentang tubuh iblis dan ilmu pengobatan, dan orang itu adalah pilar serangga, Shinobu Kocho. Kagaya juga berharap kalau Tamayo akan dapat membantu mereka menyelidiki tubuh Nezuko yang kini sudah tahan terhadap sinar matahari. Bahkan Tamayo diundang untuk datang ke markas pemburu iblis. Kini para pemburu iblis akan bekerja sama dengan iblis yang baik untuk memusnahkan Muzan, sang raja iblis. 産屋敷邸にいらしてください。